tembok. Astaga. Nempel ke tembok kayak cicak. Nempel seperti cicak. Yang tangannya ke belakang tembok dengan kakinya ke belakang tembok, kepalanya menghadap ke kita. Itu disaksikan bukan hanya satu orang, dua orang yang hadir di situ. Semua melihat gitu. Bahkan kalau ada yang keluar itu merasa nggak sanggup kakinya, berat. Karena saking ekstrim ini, iblis ini memang masuk ke dalam tubuhnya ini. Bahkan sampai air yang mau dibacakan ruqyah itu pecah, hancur. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pesan Terakhir bersama saya Bang Rama. Nah, jadi di episode kali ini kita kedatangan seorang narasumber di mana beliau ini akan menceritakan sebuah kisah. Nah, singkatnya kisahnya tuh gini loh. Ada seorang wanita, seorang gadis yang menjadi korban pelet. Cuma sangat disayangkan berakhir dengan tragis. Oke, gimana sih kisah lengkap dari kisah yang memilukan ini? Langsung aja kita sambut. Inilah dia narasumber kita, Pak Fatur. Halo Pak Fatur, gimana kabarnya? Oke, selamat malam Bang Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Fatur ini kedua kalinya ya? Kedua kalinya podcast di sini. Yang sebelumnya itu, episode sebelumnya itu menceritakan tentang seorang gadis yang menjadi korban karena makan sesajen. Ya. Jadi kali ini berkaitan dengan pelet ya. Pelet. Nah, oke Pak, boleh langsung nih dimulai. Oke, silakan Bang Rama. Ya, gimana Pak kisahnya? Jadi saya singkat aja Bang Rama ya. Ini terjadi di 2022 akhir. Sebut saja wanita ini namanya Neng. Neng ini gadis yang lugu, pekerja keras, yang memang ulet dalam bekerja, semangat untuk membantu orang tuanya, ekonomi orang tuanya, karena orang tuanya ini adalah orang yang ya di bawah sedang-sedang aja lah ekonominya. Karena dia lulus SMA itu pengen kerja, maka ikutlah kerja di suatu perusahaan. Jadi perusahaan itu perusahaan yang memproduksi bantal, boneka yang busa-busa gitulah. Oh iya. Oke. Nah, setelah itu dia mungkin ada lelaki yang suka dengan dia tapi tidak tahu siapa namanya gitu. Maksudnya yang nggak tahu ini emang ceweknya nggak tahu, apakah ke bapak yang nggak tahu gitu maksudnya? Mungkin sayanya yang nggak tahu kali ya. Karena yang pernah dia ceritakan itu sebelum meninggalnya, maaf karena dia sudah meninggal. Neng ini sudah meninggal. Banyak laki-laki yang ya namanya masih gadis ya, banyak yang kenalan. Ada A, B, C, D dan sebagainya. Cuman saya sebut laki-laki yang sering bukan neror ya, maksudnya yang ingin mengatakan cinta tapi dia berat gitu. Namanya Jamal. Saya sebut namanya Jamal. Awalnya Bang Rama dia biasa-biasa aja, kerja seperti biasa, berangkat kerja seperti biasa. Tapi sebulan setelah pekerjaan ini, karena dia kan bekerja itu dari 2021 menjelang 2022 ya. Satu bulan bekerja itu sering lupa yang nggak masuk akal, nanya jam lah, nanya hari apa ini gitu loh. Bahkan sering ketinggalan kayak dompet, HP. Emang berarti sebelumnya dia nggak begitu? Neng itu nggak begitu? Biasa aja, nggak pernah lupa begitu. Malah dia yang selalu disiplin ngingetin keluarganya, adik-adiknya, ngingetin yang lain. Kalau ketinggalan dia yang paling rewel tuh, ketinggalan tuh ini gitu. Sekarang malah dia yang lupa. Ibunya Bu Siti ini nganggapnya mungkin lupa normal lah gitu ya. Ya mungkin karena kecapean kerja. Kerja. Jadi sebulan, 2 bulan, sampai 6 bulan kejadian seperti itu lagi. Seperti itu terus.
Dari 6 bulan menjelang 7 bulan, ini yang membuat luar biasa aneh dan wah gitu kan. Tapi herannya Bang Rama yang melihat cuma bapaknya doang gitu. Pulang sholat Isya, bapaknya ini melihat ada api yang besar. Kata orang Jawa di bagian selatan sana mengucapkan ini banaspati. Banaspati mah kayak makhluk yang suka dikirim buat sakit iya, ya. Jadi datang ke rumahnya dia pulang sholat Isya itu sampai lari-lari, khawatir ada entah meteor atau apa gitu kan, bom atau apa, lari. Tapi pas dilihat apinya sudah tidak ada. Dengan penasaran dia itu nyari sama senter kan, di mana ini api ini turunnya. Biasalah setelah itu kehidupan normal seperti biasa. Karena hatinya masih bertanya-tanya si bapaknya si Neng ini, akhirnya dia melaksanakan sholat istikharah, sholat hajat, minta gitu. petunjuk, petunjuk sama Allah. Apa mungkin api itu apa gitu, ini kan? Maksudnya iya. Berarti api itu maksudnya jatuh dari maksudnya masuk ke rumahnya, apakah di atas genteng hilang apa gimana itu? Sepenglihatan ayahnya waktu itu. Keterangan dia sih katanya hanya sampai genteng, tidak masuk ke dalam rumah. Karena di dalam rumah ditanya istrinya, anak-anaknya termasuk almarhumah Neng ini juga nggak ada apa-apa, nggak ada bunyi apa, nggak ada gitu. Untuk menghilangkan rasa takut dan khawatiran, semua keluarganya dia pendam sendiri sih bapaknya ini. Nggak mengungkapkan. Ya. Tadi sebelumnya saya lihat ada ini. Betul. Saya sebut aja bapaknya Mang Samud inilah. Mang Samud ini dia tutupi supaya enggak jadi ketakutan di keluarganya, kekhawatiran gitu. Setelah itu dia melaksanakan sholat itu tadi. Nah, di sholatnya tidak ada jawaban apa-apa. Oh, nggak ada petunjuk apa-apa nih? Nggak ada apa-apa. Sudahlah hidup normal seperti biasa. Sampai akhir 2022. Oh enggak, dari 2021 Oh, ya? 21, maaf, 2021 menjelang 2022, kejadiannya di bulan Februari sama di tanggal 9 kalau nggak salah. Nah, itu baru tuh si Neng ini merasakan hal-hal yang aneh di dalam tubuhnya. Ada apa tuh? Ya, yang sering menggigil, pulang kerja langsung meriang, dibawa berobat sama dokter juga tidak ada sakitnya, tidak ada penyakitnya. Oh, gitu. sempat dibawa ke dokter? Sempat dibawa ke dokter. Ketika dicek lab nggak ada apa-apa? Tidak ada apa-apa. Normal ya? Sampai di tempat kerjaan dia melamun gitu kan. Nah, terjadilah kesurupan itu tadi Bang Rama. Di mana itu? Di tempat kerjaannya. Wah, ngamuk ini. Sampai istilahnya ngamuknya di luar kendali, bawa gunting yang biasa dia untuk motong alat-alat pembuatan boneka itu segala macam, ditodongkan sama teman-temannya. Akhirnya ada temennya yang mungkin bisa untuk meredamkan kesurupan itu, dikasih air, lemaslah dia, dibawa pulang, sampai dibawa ambulan perusahaan, dibawa pulang. Tapi di rumah dia ditanya kenapa, ada apa? Enggak ada apa-apa. Kok saya ada di rumah? Tadi saya di tempat kerjaan. Nggak sadar dia ya? Jelang 3 jam, kesurupan lagi di rumah, Bang Rama. Kesurupan lagi, yang bikin bulu kuduk merinding kita semua itu menyebutkan nama itu tadi. Jamal lagi. Sadar, ingat laki-laki Jamal lagi terus. Akhirnya si ibunya ini menangis, yang namanya seorang ibu ya. Kok bisa anak saya ingat laki itu? Ditanyalah, Jamal itu siapa, Neng? Gitu. Pokoknya Jamal, iya Jamal itu siapa? Gitu loh. Kita nggak pernah kenal dia siapa, silaturahmi juga tidak pernah, mengungkapkan cinta ke kamu juga nggak pernah. Tapi dia suka sama Neng, iya siapa Jamal itu? Gitu. Tapi di dalam kesurupan itu ya dia? Di dalam kesurupan itu. Nah, akhirnya lama-lama setelah itu Bang Rama terjadilah masuk 2 bulan badan si Neng ini kurus kering karena tidak mau makan, keingatannya nama itu terus. Jadi yang dia rasakan mungkin ya, tapi ditanyanya nggak mau jawab. Mau mandi ingatnya Jamal, mungkin ya.
mau makan segala macam ingatnya Jamal. Akhirnya kita lihat reaksi dari si keluarga ini, memutuskan untuk mencari orang pintar. Enggak, karena ketika si Neng ini lagi sadar, dia sempat ditanya-tanya juga kan, maksudnya ditanya ini Jamal ini siapa, orang mana, kamu kenal di mana, gitu-gitu nggak? Ya ditanya, cuman siapa ya Jamal gitu. Jadi ucapkan Jamal itu pada saat dia kesurupan saja. Oh. Jadi pas sadar Jamal siapa? Dia nggak tahu. Nggak tahu. Oh. Jamal siapa gitu. Nggak tahu. Tiap kali kesurupan pasti nyebut itu. Akhirnya dia badannya kurus, ya, memutuskan untuk mencari orang pintar tadi itu. Datanglah ke seorang pintar, kita sebut aja namanya Yai Jali namanya. Kiai Jali ini orang pintar yang memang sudah dekat dengan Yang Maha Kuasanya, udah tahu gitu kan. Dia sholat istikharah, meminta petunjuk. Akhirnya setelah beres, kita keluarga besar ini dipanggil lagi untuk kembali lagi ke rumahnya beliau, Ke rumah Kiai tersebut. Jali ini. Ditanyakan, ternyata dikasih tahu ini namanya pelet runcang, Bang Rama. Pelet runcang itu syaratnya harus ada ikatan pocongnya perawan. Tali pocong perawan. Tali pocong perawan. Jadi 3 helai tali pocong perawan. Yang keduanya celana dalam si perempuannya, darah haidnya, rambut, serta fotonya. Ini syaratnya berat sebetulnya. Syaratnya berat. Lalu dimasukkan ke dalam botol, ditutup, dibuang ke laut. Yang bisa sembuh, hanya bisa menyembuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaratnya si laki-laki itu harus ngawinin dia. Harus nikahin dia. Harus nikahin dia. Neng ini. Siapapun yang ngobatin, insya Allah dipastikan nggak bisa sembuh. Karena syaratnya itu. Gitu. Harus nikah. Harus nikah. Ya akhirnya kan kita bingung, siapakah lelaki tersebut, di manakah alamatnya, siapa dia, rimbanya di mana kan gitu. Kalau memang ada, hari itu juga kita nikahkan. Bisa disebut dengan pengagum rahasia, Bang Rama. Iya, cuma ekstrim. Ekstrim. Dia ngungkapin enggak, ya kan? Tapi dia main ekstrim gitu loh. Jadi dia mungkin suka, cuma nggak berani ngungkapin. Satu mungkin. Udah gitu dia nekat pakai pelet. Dan setelah itu nggak tanggung jawab. Nggak tanggung jawab, betul. Pergi tanpa rimbanya di mana. Iya, sedangkan si maaf ya korban juga Neng ini kan kasihan. Betul. Ini cowok ini siapa nggak tahu. Betul. Tahu nama pun ketika lagi pas kesurupan. Kesurupan, ya namanya orang kesurupan. Iya, ya kan? Nggak sadar, betul. Singkat cerita, Bang Rama, setelah pengobatan itu akhirnya kita untuk melaksanakan, karena dikasih syarat oleh kiai tersebut, ya sudah dibaca-bacakan ayat Allah saja di rumah gitu kan. Karena nggak sembuh-sembuh ya. Akhirnya keluarga memutuskan, ya udah kita panggil tukang ruqyah di rumah yang bisa membacakan ruqyah. Setelah mulai ritual pembacaan ruqyah, ngamuk. Di semua yang hadir di situ ditunjuk satu persatu. Ditunjuk. Teriak, ngamuk. Saya tidak akan bisa hilang dan bisa keluar dari badannya Neng ini. Ayat apapun tidak mempan untuk masuk ke dalam hati saya dan telinga saya. Si iblisnya. Si iblis yang si setannya ini. Yang masuk. Betul. Dia itu. Bahkan sampai di saat ruqyah, pertengahan ruqyah itu, Bang Rama, itu almarhumah ini sempat kesurupan yang ekstrim. Yang menempel ke tembok. Astaga. Nempel ke tembok kayak cicak? Nempel seperti cicak. Yang tangannya ke belakang tembok dengan kakinya ke belakang tembok, kepalanya menghadap ke kita. Itu disaksikan bukan hanya 1 orang 2 orang yang hadir di situ. Semua melihat gitu. Bahkan kalau ada yang keluar itu merasa nggak sanggup kakinya, berat.
Karena saking ekstrim ini iblis ini memang masuk ke dalam tubuhnya ini. Bahkan sampai air yang mau dibacakan ruqyah itu pecah, hancur. Dibawakan air yang banyak untuk dimandikan, syarat untuk ruqyah ini juga pergi. Apa namanya? Jatuh gitulah. Oh, mental lah. Oh, jadi sebelum sempat dipegang itu? Sempat dipegang, pokoknya nggak bisa kepegang yang kesurupan ini. Baru dibawa langsung pecah. Oh. Air yang di baskom yang dibawa oleh ponakan ini juga sama, jatuh sendiri sampai dia keplesetkan ke lantai. Nah itu wah luar biasa itu. Sampai pada akhirnya ya itu mungkin sudah ajalnya ya. Setelah pengobatan tidak selesai dan tidak kunjung sembuh, akhirnya Allah mungkin lebih sayang dengan Neng ini. Neng pulang ke rahmatullah, dan lelaki si pengagum setianya ini yang tidak pernah tahu di mana rimbanya juga tidak pernah tahu, akhirnya meninggal dunia, Bang Rama. Gitu. Jadi ekstrim ya, pelet yang ekstrim, sangat sadis. Sadis. Kalau saya bilang itu sadis. Sampai akhir hayat pun dia nggak nunjukin siapa dirinya. Dan sebetulnya ini orang niat banget ya, Pak. Suka banget. Sampai, tapi betul nggak bahwa ada, maksudnya enggak kalau ada celana dalam yang emang hilang di rumah itu? Ibunya salah satu syaratnya itu kan harus ada itu. Ibunya sih sempat ngobrol sebelumnya Neng ini meninggal, udah ada yang janggal nih, gitu. Karena si ibunya yang sering nyuci bajunya, dia pasti tahu lah barang-barang mana saja yang pernah dia cuci kan gitu. Makanya pas si Neng ini udah nggak ada, dia nanya sama keluarga yang lain, pernah ngelihat celana dalam ini nggak gitu, pernah ngelihat baju ini nggak gitu, itu nggak ada. Bahkan setelah 3 harinya Neng ini ditahlilkan, itu banyak burung-burung gagak, burung-burung yang nggak pernah hadir di rumah itu datang malam tahlilnya itu. Jadi dibilang aneh. Jadi si burung ini yang di dalam kampung ini kan nggak pernah ada. Kok bisa ada kayak gagak segala macam burung hantu yang hadir pada waktu tahlilnya ini, 3 hari tahlilnya. Gitu. Pertanda apa? Ya Allah, kita nggak bisa jelasin. Tapi yang luar biasanya dan yang kurang ajarnya juga laki-lakinya yang tidak tanggung jawab ini loh, maksud saya. Kalau memang suka ya katakan gitu. Ya ini sih sebetulnya semua balik lagi ya. Semua kejadian kan ada hikmahnya ya, Pak ya. Betul. Yang pertama ya pelajaran juga. Kan kita juga nggak tahu nih apa laki-laki ini, apakah mungkin dia pernah secara nggak sadar tersakiti, mungkin bisa jadi. Kan kita juga nggak tahu. Kita nggak tahu karena di tempat kerjaannya dia kan gitu. Betul. Mungkin almarhum Neng juga kan nggak tahu orangnya. Dan apalagi fotonya ya, nama aja nggak tahu. Mungkin kalau ditunjukin fotonya mungkin mungkin oh iya ini dia orangnya gitu kan. Namanya di pabrik kan banyak orang. Betul. Dan nggak mungkin kenal satu-satu. Betul. Ya gini aja, mudah-mudahan almarhumah tenang di sana. Amin. Dan amal ibadahnya diterima ya, diampuni Allah Subhanahu Wa Taala segala dosa-dosanya. Dan mudah-mudahan kalau emang orang ini masih ada, si cowok nih yang kurang ajar ini dikasih hidayah lah. Amin. Kalau memang dia merasa bersalah, minta tobat, ya kan, datang ke makamnya Neng, ya kan, silaturahmi ke keluarganya, bilang ya apapun konsekuensinya ya. Mudah-mudahan diketuk pintu hatinya, maksudnya jangan kayak gitu. Betul. Dan pelajaran buat kita semua, secinta-cintanya kita sama orang, apalagi orang yang kita sayangi, jangan sampailah kita menyakiti. Betul. Kalau emang dia nggak suka sama kita, ya kita ikhlasin, berarti bukan jodoh. Gitu. Udah, Pak, terima kasih ceritanya. Oke, Bang Rama. Bermanfaat ya. Sama. Kisahnya ini bisa jadi toladan lah buat kita semua. Bisa jadi contoh, ambil baiknya, buang buruknya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.